Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya sahabat. Kembali lagi di channel saya, Khairul Anwar BG. Jangan lupa like, share, dan subscribe sebagai bentuk ladang pahala kita untuk para sahabat kita. Sekali lagi, like and subscribe ya. Selamat menyaksikan. Oke, kali ini kita ada di pembelajaran PPKN, tepatnya di bab yang keempat tentang kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Salam satu semangat, sehat, semangat berprestasi untuk semuanya. Pada bab ini ada tujuan pembelajaran dari awal sampai yang akhir, itu bisa disaksikan sendiri. Nantinya kita setelah mempelajari bab tersebut diharapkan memahami makna dan arti penting kebangkitan nasional, kemudian menyaji hasil penalaran tentang peran kejuangan tokoh kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Ayo memaknai semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Bung Karno, presiden pertama kita, pernah berkata, Tuhan tidak merubah nasib suatu bangsa sebelum bangsa itu merubah nasibnya. Suatu bangsa tidak akan berubah manakala bangsa tersebut tidak mau mengubah dirinya sendiri. Nah, ini sesuai dengan ayat-ayat yang ada di Al-Quran ya. Ini ada sebuah gedung ya, gedung Sekolah Dokter Jawa waktu sebelum merdeka. Kemudian ini ada VOC, lambang VOC ya, di mana VOC sendiri kepanjangan dari Very Old Indies Company pada tanggal 20 Maret 1602. Sejak VOC berdiri, dimulailah berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia terjadi dalam berbagai segi kehidupan. Ini awal terjadinya penjajahan komunisme yang dilakukan oleh VOC Belanda waktu itu. Di berbagai daerah, VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik divide et impera, yaitu politik adu domba, yang menjatuhkan satu sama lain. Bangsa Indonesia diadu domba oleh negara Belanda waktu itu, sehingga perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia gagal karena adanya politik divide et impera. Ini potret bangsa Indonesia makin menderita ketika Dendes berkuasa. Upaya kerja paksa atau kerja rodi guna membangun jalan sepanjang Pulau Jawa hanya dipanarkan untuk kepentingan militer, membuat rakyat makin menderita. Karena di sana ada penyiksaan, ada kekejaman yang dilakukan oleh pemerintah Belanda waktu itu. Kemudian ini ada lagi kultur stelsel atau tanam paksa yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Pak Bos. Dengan sistem tanam paksa ini mewajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah atau ladangnya dengan tanamannya diberikan oleh pemerintah dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah Belanda. Ini sangat merugikan Indonesia dan banyak sekali korban yang berjatuhan. Tanam paksa menyebabkan rakyat diperas, bukan hanya tenaga, melainkan juga kekayaannya, sehingga mengakibatkan banyak sekali rakyat yang miskin serta adanya penindasan mati dan berhenti kemanusiaan. Jam sekali. Sehingga dengan kejadian tersebut banyak perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia di berbagai daerah. Nah, salah satunya Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, Sultan Ageng Tirtayasa, Tuanku Imam Bonjol, dan lain sebagainya. Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal atau pernah tinggal di Indonesia, di antaranya Baron van Houvel, Edward Douwes Dekker, dan Mr. van Deventer. Edward Douwes Dekker terkenal dengan nama samaran Multatuli, yang menulis buku yang berjudul Max Havelaar pada tahun 1860. Nah, dengan buku ini menggambarkan bagaimana penderitaan rakyat Lebak, Banten akibat penjajahan Belanda. Mr. van Deventer mengusulkan agar pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi atau politik etis ya, yang terdiri dari 3 program, yaitu edukasi, irigasi, dan transmigrasi.
bentuk politik balas budi adalah sebagai bentuk bahwa pemerintah kolonial Belanda memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Namun zaman tersebut, zaman Multatuli, sangat menyengsarakan rakyat Indonesia, sangat kejam, korban berjatuhan di mana-mana, terjadi busung lapar, terjadi pemerasan, terjadi kolonialisme dan lain sebagainya. Nah, praktik tanam paksa akhirnya diberhentikan setelah dikeluarkannya Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula. Nah, karena sangat kejam sekali, kultur stelsel dihentikan, dan efek lanjut dari kebijakan pintu terbuka adalah meningkatkan kebutuhan atas tenaga kerja yang cukup terampil dari penduduk pribumi. Dampak positif yang dapat dirasakan dari kebijakan pintu terbuka bagi bangsa Indonesia adalah lapangan kerja yang terbuka lebar, perkembangan pendidikan masih tergolong sangat terbatas, lahirnya tujuan Belanda mendirikan sekolah di Indonesia untuk menghasilkan tenaga-tenaga ahli. Awalnya, pemerintah Belanda hanya mendirikan sekolah tingkat rendah, tetapi karena dibutuhkan dibuka sekolah tingkat menengah dan sekolah tingkat tinggi. Seperti ini. Nah, ada dari yang bernama HIS, itu tingkat SD, ada Mulo dari SMP, AMS itu tingkat SMA, kemudian ada tingkat perguruan tinggi buka oleh Belanda. Kemudian ada pendidikan kejuruan, ada HIK, ada Hogere Quake School, ada Ospia. Nah, ini salah satu gedung yang cukup fenomenal, yang cukup terkenal, yaitu Stovia, School of Learning Van Indonesia Amsterdam. Sekolah hakim tinggi, ya, sekolah teknik tinggi waktu itu. Sekolah yang sekolah dokter Jawa yang disebut Stovia. Ini dia gedungnya. Kemudian mengenal organisasi pada zaman pergerakan nasional. Yang pertama ada Budi Utomo dan organisasi pergerakan lain. Budi Utomo berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Sebuah organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia bernama Budi Utomo atas inisiatif dari Dr. Wahidin Sudiro Husodo yang bertujuan memajukan derajat bangsa. Ya. Ada tokoh lain yang bernama Sutomo sebagai ketua, Heni Sulaiman, Suwarno dan Gunawan serta Raden Angkasa. Budi Utomo ini adalah orang-orang yang cukup intelek, ya, cukup berpendidikan, yang berasal dari lulusan Stovia waktu itu. Nah, ini tujuan dari organisasi Budi Utomo. Seperti yang kita lihat bersama, ada 1, 2, 3, 4. Kemudian ada kongres pertama di Jogja. Kemudian di sini kita lihat juga ada salah satu bukti bahwa Budi Utomo bergerak dalam bidang politik menjadi organisasi politik moderat waktu itu, ya. Kemudian setelah itu ada namanya Serikat Islam, yang kemudian diganti dengan Serikat Dagang Islam waktu itu. Nah, tokohnya adalah Tirto Adi Suryo, ada Haji Saman Hudi. Ini dia SI lambangnya juga, ya. Kemudian ada Hos Cokro Aminoto. Ini seputar tentang Serikat Islam atau Serikat Dagang Islam waktu itu. Nah, ada lagi yang ketiga yaitu Indisi Party, ya. Didirikan di Bandung pada 25 Desember tahun 1912 oleh 3 serangkai waktu itu, yakni terdiri dari orang Belanda Douwes Dekker atau nama Jawanya Setiabudi Danu Dirjo. Kemudian ada Dr. Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat atau yang dikenal sebagai bapak pendidikan kita sekarang ini, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Tujuannya adalah meningkatkan jiwa nasionalisme untuk memajukan tanah air, berlandaskan jiwa nasional dan mempersiapkan kehidupan rakyat yang bebas merdeka. Ini bulan ini
upaya yang dilakukan oleh 3 serangkai. Ada 6 upaya seperti yang ada di layar. Nah, ini salah satu gedung yang cukup fenomenal, yang cukup terkenal, yaitu Stovia School of Learning Fund in Austin. Sekolah hakim tinggi, ya, sekolah teknik tinggi gitu ya. Sekolah yang sekolah dokter Jawa yang disebut Stovia. Ini dia gedungnya. Kemudian mengenal organisasi pada zaman pergerakan nasional. Yang pertama ada Budi Utomo dan organisasi pergerakan lain. Nah, sebelum saya tutup, saya mengutip kata bijak dari Imam Syafi'i. Jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu harus tahan dengan perihnya kebutuhan. Saya juga punya kata mutiara tersendiri. Jangan pernah takut bermimpi, karena mimpi yang membuat kita kuat dan tetap semangat untuk menjalani hidup. By Khairul Anwar, Pak Guru. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Ayo berbagi kebaikan dengan cara satu langkah saja, yaitu like, share, and subscribe video ini. Sekali lagi, jangan lupa like, share, and subscribe video tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.